menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Shalom, apa kabarnya pagi hari ini? Oke, kalau nggak keberatan, tadi kita udah salaman, sekarang kita tos aja ya, tos sama yang kanan kiri aja, sambil tersenyum supaya pura-pura dikira bahagia gitu. Gue bahagia nih gitu, kita bahagia aja. Baik, boleh kita lihat slide-nya, yang penting pura-pura dulu lah. Bapak Ibu, topik kita pada pagi hari ini, topiknya tentang happiness atau kebahagiaan. Sebetulnya topik tentang kebahagiaan ini pernah saya bahas juga dulu tahun lalu di bulan Mei tepatnya. Waktu itu judulnya adalah Happiness of Life, ya, kebahagiaan dalam hidup gitu. Jadi kalau boleh dibilang ini seri keduanya lah. Jadi waktu itu seri pertamanya sama-sama kita sudah bahas. Nanti saya akan ulangi sedikit bahwa waktu itu kita sudah sama-sama pelajari bahwa kita sama-sama sudah buktikan juga bahwa yang namanya kebahagiaan itu sumbernya cuma dari firman Tuhan. Waktu itu kita sama-sama sudah bahas. Dan hari ini happiness 1.2 gitu boleh dibilang. Sama-sama nanti saya akan buktikan juga Bapak Ibu. Bahwa tidak ada kebahagiaan di luar dari firman Tuhan. Dan bahkan ini juga nanti saya akan saya akan tunjukkan juga bukti secara ilmiah. Secara pengetahuan alam Bapak Ibu bahwa benar firman Tuhan itu adalah sumber kebahagiaan. Tapi saya kasih warning dulu Bapak Ibu. Nanti saya akan jelaskannya step by step ya, langkah demi langkah, step by step. Jadi Bapak Ibu mesti benar-benar fokus, mesti benar-benar perhatikan. Karena kalau ada satu step yang Bapak Ibu miss, nanti step berikutnya Bapak Ibu jadi kurang jelas gitu. Dan kalau Bapak Ibu miss, nanti bisa salah tangkap gitu ya. Jadi sama-sama kita fokus supaya step by step dulu. Nah, saya ulangi dulu khotbah tahun lalu di bulan Mei 2018. Bapak Ibu nanti bisa pesan atau bisa download dari YouTube kalau Bapak Ibu mau dengarkan lebih lanjut. Waktu itu saya pernah nanya begini waktu itu. Boleh slide-nya? Waktu itu saya pernah nanya gini, kalau Bapak Ibu ditanya, Bapak Ibu tuh pilih yang mana? Semoga masih ingat jawabannya. Yang pertama, Bapak Ibu pilih kerja keras, sukses, lalu bahagia. Masih ingat ya? Ini pilihan pertama. Atau pilihan yang kedua, Bapak Ibu bahagia dulu, kerja keras, baru sukses. Nah, oh iya bagus. Jadi waktu itu Bapak Ibu sama-sama kita sudah bahas, ini pertanyaan di awal dan di akhir khotbah waktu itu sama-sama kita sepakati dan mungkin Bapak Ibu juga masih ingat bahwa jawaban yang kedua lah yang sama-sama kita sepakati gitu. Bahagia dulu, kerja keras, lalu sukses. Dan waktu itu juga saya sudah tunjukkan bahwa sebetulnya paradigma ini atau pemahaman ini itu bukan barang baru. Meskipun secara ilmiah, secara pengetahuan alam, mungkin baru-baru ini saja terbukti bahwa memang orang itu harus bahagia dulu, baru bisa kerja keras, baru bisa sukses. Karena kalau kebahagiaan kita bergantung sama hal di luar, sama kesuksesan, sama harta benda, sama yang lainnya, itu sulit Bapak Ibu. Sulit karena belum tentu selalu ada yang dari luar itu dan sifatnya sementara. Jadi kebahagiaan itu mesti dari dalam. Dan waktu itu sama-sama kita sudah baca bahwa sebetulnya mindset ini atau paradigma ini sudah dimiliki atau sudah ada di firman Tuhan ribuan tahun sebelumnya. Jadi firman Tuhan itu luar biasa banget Bapak Ibu, luar biasa banget gitu ya. Mari kita baca, mari kita sama-sama diingatkan Bapak Ibu bahwa bahagia dulu, kerja keras, baru sukses. Mari kita baca di Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya sudah siapkan ayatnya di depan Bapak Ibu. Mari saya bacakan ya, Mazmur 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkannya, bukan membacanya saja, tapi yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu ini 1 dan 2. Yang menarik ayat yang ketiga. Ia, yaitu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ia seperti pohon. Firman Tuhan katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu, ayat yang ketiga, ini yang selalu kita pengen gitu. Wah, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oh betul, tapi ayat yang ketiga ini hanya akibat. Ayat yang ketiga ini hanya akibat. Sebetulnya sebabnya itu ada di ayat yang pertama dan ada di ayat yang kedua. Oke, saya coba jelaskan kata ia yang saya kasih warna merah ini. Kata ia ini saya coba perjelas dengan gabungan dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Biar Bapak Ibu paham ia itu siapa sebetulnya. Yang dianalogikan seperti pohon, ia itu siapa. Mari saya ubah sedikit dengan memasukkan ayat pertama sampai ayat yang kedua. Ia yang warnanya merah, kalau saya boleh panjangkan sedikit. Ia itu ya ini, orang yang berbahagia. Nah orang yang berbahagia itu siapa? Orang yang suka firman Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ini sebabnya. Akibatnya ini ayat 3 secara utuh.
orang itu atau orang yang berbahagia atau ia tadi bahasanya seperti pohon. Menghasilkan buahnya pada musimnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kalau berdasarkan firman ini dari ayat yang sudah sering kita baca berulang-ulang, Mazmur 1:1-3, kira-kira yang mana dulu? Yang apa tadi? Kerja keras, sukses, bahagia, atau bahagia, kerja keras, sukses. Yang mana dulu coba kalau ada ayat firman Tuhan ini? Yang ini, bener gak? Bapak Ibu luar biasa banget. Ini baru muncul atau konsep tentang kebahagiaan yang seperti ini baru muncul tahun-tahun ini saja. Mungkin awal tahun 2000-an baru muncul. Firman Tuhan sudah menjabarkan hal ini dari ribuan tahun sebelumnya. Luar biasa gak? Firman Tuhan tuh luar biasa Bapak Ibu. Jadi sebetulnya paradigma ini yang perlu kita miliki dulu. Bahagia dulu dikatakan seperti firman Tuhan. Bahagia dulu dan sumbernya jelas dari firman Tuhan. Maka dia akan seperti pohon yang buahnya akan berhasil. Apa saja yang diperbuatnya bisa berhasil. Oke. Waktu itu sama-sama sudah kita bahas. Jadi bahagia itu adanya di pikiran kita. Karena waktu itu sudah dibilang bahagia itu adalah state of mind. Bagian dari pikiran kita. Dan pikiran kita supaya bisa bahagia. Pikiran kita itu harus diisi dengan sumbernya adalah firman Tuhan. Itu yang sudah kita bahas, ini cuma rangkuman aja sedikit. Waktu itu juga sudah kita bahas, apa sih dampaknya kalau kita bahagia? Ya kan? Apa sih dampaknya kalau kita bahagia dulu baru bisa kerja keras, dampaknya seperti apa? Itu sudah kita bahas juga. Termasuk ini, kenapa di buah roh tidak ada buah roh yang namanya happiness? Ibu sadar? Adanya itu cuma sukacita atau joy, nggak ada yang namanya happiness. Nah itu pun sudah kita bahas. Gitu ya, Bapak Ibu nanti bisa dibaca lagi, bisa didengarkan lagi kalau Bapak Ibu nanti perlu di rewind. Tapi sebetulnya Bapak Ibu, coba kalau dalam hidup sebetulnya Bapak Ibu tuh cari bahagia atau cari sukses sih? Coba renungkan sebentar, jangan dulu dijawab, coba renungkan. Sebetulnya dalam hidup itu kita itu sebetulnya cari bahagia apa cari sukses? Sebetulnya kalau kita bilang cari sukses dong Pak. Yang namanya bahagia itu mesti sukses dulu. Sukses karena ini, sukses karena ini, sukses karena ini. Betul, oke. Sukses dulu dong Pak. Supaya nanti punya uang. Oke, kalau kamu nanti punya uang terus ngapain? Ya supaya bisa ini Pak. Oke, kalau kamu sudah bisa ini mesti ngapain lagi? Ya supaya bisa ini juga Pak. Kalau setelah ini nanti ngapain? Ya supaya saya bisa bahagia Pak. Jadi sebetulnya ujung-ujungnya yang kita cari dalam hidup ini adalah bahagia. Betul nggak? Dan yang luar biasanya bahagia nggak harus tergantung sama hal-hal yang ada di luar kita. Tidak harus tergantung sama uang banyak, tidak harus tergantung sama mobil mewah, berlibur ke luar negeri, nggak harus. Karena bahagia itu adalah state of mind. Dan adanya di dalam dan berdasarkan firman Tuhan. Jadi memang bahagia itu sesuatu yang penting, sesuatu yang kita cari dalam hidup ini. Tidak salah. Bahkan makanya sekarang kita mau baca seri yang kedua ini. Bahkan Tuhan Yesus sendiri di ayatnya berkata ada yang namanya ucapan bahagia. Khotbah Tuhan Yesus di bukit. Oke, mari kita baca ya ayat firman Tuhan. Biasanya memang kita bacanya di Matius 5. Itu yang biasa kita baca. Tapi saya mau nggak ambil dari Matius 5, saya ambilnya dari Lukas 6, 20-23. Sama sebetulnya ini ucapan Tuhan Yesus di bukit dan berbicara tentang ucapan bahagia. Tapi saya nggak mau pakai yang Matius, saya mau pakai yang Lukas saja. Lukas 6, 20-23. Saya sudah siapkan ayatnya di depan. 6, 20-23. Mari kita baca ya. Sekarang kita sudah masuk ke seri yang berikutnya. Itu sudah yang tahun lalu. Tahun lalu itu refresh aja sebentar. Lukas 6, 20-23. Saya bacakan di depan Bapak Ibu. Perhatikan ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri. 20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah. Bukan sukseslah. Berbahagialah. Jadi memang Tuhan Yesus tahu yang dicari manusia itu bahagia. Berbahagialah, hai kamu yang miskin. Karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar. Karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Ayat 23. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Bapak Ibu, kita jujur ya, mari kita jujur-jujuran. Kalau Bapak Ibu tadi baca ayat yang tadi 20-23 Lukas 6. Bapak Ibu merasa gak ini kok kesannya kayak kontradiksi gitu. Karena Tuhan Yesus bilang berbahagialah. Karena kamu lapar. Berbahagialah, sekarang ini kamu lapar memang. Berbahagialah meskipun sekarang ini kamu menangis. Berbahagialah sekarang ini meskipun kamu dikucilkan. Betul gak? Agak aneh karena disuruh bahagia tapi meanwhile kita saat ini lapar.
Disuruh bahagia tapi sekarang itu kita lagi menangis. Jadi agak kontradiksi. Kenapa kontradiksi? Karena Bapak Ibu hanya membaca sebagian. Sebagiannya baru berbahagialah kamu karena kamu saat ini kamu menangis. Sampai situ aja kita kalau baca sampai situ memang jadinya kontradiksi. Setelah kata karena itu yang penting sebetulnya. Oke, saya jelaskan. Mari kita ambil salah satu ayatnya, ayat 21 aja. Ya, kita ambil salah satu ayatnya, ayat 21. Coba Ibu, kita baca ayatnya sekali lagi pelan-pelan. Berbahagialah. Sekarang kamu disuruh berbahagia sekarang. Berbahagialah. Hai kamu yang sekarang ini lapar. Nah kalau kita bacanya sampai situ kita bingung. Lapar tapi disuruh bahagia. Gimana gitu kan ya. Nah setelah kata karena yang penting karena kamu akan dipuaskan. Oke, titik. Lalu disuruh lagi berbahagialah. Ini kedua kalinya di ayat ini. Berbahagialah. Hai kamu yang sekarang ini menangis. Disuruh bahagia sekarang tapi sekarang ini saya nangis. Kok bisa? Merasakan keanehan, kontradiksi? Tapi itu bahkan Anda baru baca sebagian. Ada sebagiannya lagi. Karena kamu akan tertawa. Nah, Bapak Ibu. Jadi kita diminta bahagia sekarang. Kita diminta bahagianya sekarang. Padahal sekarang itu kita sedang lapar. Kita diminta bahagianya sekarang. Berbahagialah. Sekarang bukan nanti. Padahal kita sekarang ini lagi menangis. Memang kalau kita sekarang lapar. Memang firman Tuhan katakan. Karena kamu akan dipuaskan. Sekarang sih lapar, tapi kamu akan dipuaskan. Akan itu kapan? Nanti bukan sekarang ya, tapi sekarang kita lagi lapar. Jadi ada kondisi sekarang kita lagi lapar, tapi nanti kamu akan dipuaskan. Yang membuat kita bahagia sebetulnya nanti kamu akan dipuaskan. Oke, yang kedua juga berbahagialah sekarang kamu memang menangis sekarang. Ya nanti sih memang akan tertawa, tapi itu nanti. Sekarang saya sedang menangis. Bapak Ibu ini buat saya ini membingungkan buat saya ayat ini. Tapi ini ayat yang penting kan ini Tuhan Yesus sendiri yang bicara dan ini ngomongnya konteksnya kebahagiaan. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang sama seperti saya kalau baca yang di sini nih kayaknya agak membingungkan gitu. Jujur aja nih. Nggak ada ya, udah pada ngerti ya. Bapak Ibu nggak tahu kalau saya pribadi saya agak bingung. Tapi nggak apa-apa kita simpan dulu ya. Nah sekarang saya akan coba jelaskan ayat ini lewat satu ilmu pengetahuan. Bapak Ibu saya suka banget dengan ilmu pengetahuan. Saya sangat excited kalau ada ilmu pengetahuan yang baru-baru ditemukan gitu ya. Dan ilmu pengetahuan ini membuktikan bahwa firman Tuhan betul. Nah saya akan pakai Bapak Ibu satu konsep tentang kebahagiaan. Konsep dari happiness yang ditemukan di ya tahun 2000-an lah oleh seorang profesor. Nanti kita bahas profesornya siapa. Bapak Ibu saya suka dengan konsep yang dia temukan karena bisa menjelaskan ayat ini. Bapak Ibu jangan salah paham nih, bukan berarti firman Tuhan saya cocok-cocokkan dengan konsep ini, bukan. Bapak Ibu jangan kebalik nih. Tapi saya sangat senang kalau ada teknologi apapun ya, ditemukan Bahtera Nuh umpamanya, ditemukan ini. Yang itu tuh membuktikan firman Tuhan tuh betul. Karena memang firman Tuhan itu kebenaran dan firman Tuhan itu betul. Tapi kan seringkali kita manusia kan, masa sih, sampai benar-benar secara ilmiah terbukti gitu kan. Seringkali kita begitu ya. Nah makanya saya sangat senang kalau ada konsep, apakah konsep teori ataukah teknologi segala macam, yang ternyata membuktikan bahwa firman Tuhan itu betul. Nah ini salah satu konsep yang akan saya ambil pada pagi hari ini. Nanti berdasarkan konsep ini saya akan jelaskan kembali ayat firman Tuhan yang tadi. Nanti Bapak Ibu setelah tahu konsep ini, firman Tuhan yang tadi itu tidak akan membingungkan. Tapi Bapak Ibu mesti sabar nih, Bapak Ibu mesti mengerti dulu konsepnya seperti apa. Bapak Ibu siap? Oke, ini ada satu ilmu, ada satu konsep yang ditemukan oleh salah seorang profesor. Orangnya ini namanya tuh Tal Ben Shahar. Jadi namanya agak unik karena dia memang orang Israel, meskipun sekarang warga negaranya sudah Amerika, tapi dia orang Yahudi, Bapak Ibu. Dia itu seorang profesor atau dosen di universitas terbaik di dunia. Bapak Ibu, universitas terbaik di dunia salah satunya namanya Harvard University. Dan dia itu seorang profesor yang mengajar mata kuliah namanya positif psikologi. Atau mata kuliah yang spesifik yang dia ajar itu tentang kebahagiaan. Jadi di Harvard ada mata kuliah namanya happiness. Itu ada mata kuliahnya. Nggak nyangka ya. Jadi nggak cuma mata kuliah akuntansi, finansial. Enggak, ada mata kuliah happiness loh di Harvard. Dan for your information, ini sekedar informasi. Bapak Ibu, selama Harvard berdiri, Harvard itu berdiri udah sekitar 380 tahun. Jadi sudah hampir 4 abad. Selama Harvard berdiri, ini universitas terbaik di dunia ya. Mata kuliah happiness yang ngajarnya Profesor Ben adalah mata kuliah dengan jumlah mahasiswa paling banyak sepanjang sejarah Harvard. Jadi selama 380 tahun, ini mata kuliahnya paling banyak. Jadi kalau lagi dibuka gitu ya, dibuka tahun ajaran baru, yang daftarnya banyak banget. Bisa 1.400, jadi bukan lagi di kelas, di hall kayak begini. Karena mahasiswanya banyak banget. Bapak Ibu bayangkan, saking populernya mata kuliah dia. Nah kalau Bapak Ibu mendengarkan informasi ini, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu?
mata kuliah paling banyak sepanjang sejarah Harvard itu mata kuliahnya tentang kebahagiaan, happiness. Oh, berarti mahasiswa Harvard? Berarti mahasiswa banyak yang stres, banyak yang gak bahagia, ya benar. Dan saya bisa mengerti itu Bapak Ibu, karena Harvard itu kan universitas terbaik di dunia ya. Saingannya tuh orang-orang pintar sadunia. Sadunia. Oh, coba bayangkan, ilustrasinya begini. Misalkan saya juara kelas 1 SMA di Bogor. Saya itu juara kelas atau juara sekota Bogor misalnya gitu, sekota Bogor. Lalu saya masuk ke ITB. Saya selalu ranking 1 terus di Bogor. Saya masuk ke ITB. ITB kan orang-orang pintar se-Indonesia ya. Tiba-tiba waktu saya di ITB, saya nggak ranking 1, saya ranking 20 misalnya. Coba stres nggak saya? Stres biasa ranking 1, sekarang tiba-tiba ranking 20. Ini ITB gitu, yang skupnya Indonesia. Apalagi di Harvard, makanya banyak yang stres. Yang apa-apa juga maksudnya, ya ini makanya mata kuliah dari Profesor Ben itu mata kuliah yang paling populer. Ini sedikit intro saja. Mari kita masuk lagi ke slide. Nah, dia punya buku yang pertama. Buku pertama itu judulnya Happier. Ini buku pertamanya. Dia sudah keluarkan beberapa buku. Ini buku pertamanya. Nah, saya mau jelaskan Bapak Ibu. Sebetulnya buku ini dari 250 halamanan. Sebetulnya dia cuma ngomong satu konsep ini. Oke, perhatikan ya. Sebelum nanti kita balik lagi ke firman Tuhan. Ini konsepnya dulu. Ini ilmu pengetahuan. Dia bilang gini. Yang namanya kebahagiaan itu sebetulnya happiness itu sebetulnya mengandung 2 elemen. Jadi harus ada 2 elemen ini yang kita harus penuhi dulu baru kita bisa bahagia. Elemen yang pertama namanya kesenangan atau bahasa Inggrisnya pleasure, kenikmatan, kesenangan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kita mesti senang dulu nggak nih sama sesuatu ini? Pleasure nggak? Tapi itu salah satu komponen. Komponen yang lainnya namanya meaning atau makna. Jadi kalau kita disebut bahagia kalau kita punya 2 komponen ini. Kita itu melakukannya dengan senang dan kita tahu yang kita lakukan ini bermakna. Itu baru bisa bahagia. Kalau cuma senang tapi nggak bermakna, itu kita nggak bahagia, kata Profesor Ben. Termasuk kalau kita menganggap ini meaningful, tapi kalau nggak pleasure, itu juga nggak bahagia, kata Pastor Ben. Pastor Ben lagi. Profesor Ben, kok Pastor Ben? Sorry. Kok jadi saya ingat ada Pastor Ben? Profesor Ben. Nah, yang namanya kesenangan itu ngomongnya masa kini, present. Jadi yang kita lakukan sekarang itu menyenangkan apa enggak buat kita? Meaningful memang kerasanya buat masa depan, future. Oke, jadi yang namanya pleasure itu koneksinya dengan masa kini, meaningful koneksinya dengan masa depan. Yang namanya bahagia itu mesti mengandung 2 komponen ini. Oke, saya ambil contoh ya, saya mesti ke sana. Ini memang sudah disiapkan buat khotbah ini. Bapak Ibu misalnya ini ruang tamu rumah kita, kelihatan nggak? Ruang tamu rumah kita, bayangkan di sini ada TV, gitu ya. Saya nonton TV berjam-jam, maaf saya duduknya begini ya. Nonton TV berjam-jam gitu Bapak, wah film lucu apa segala macam. Senang nggak saya sekarang? Senang banget, pleasure buat saya sekarang. Wah ketawa-ketawa, tapi bahagia nggak? Enggak, kenapa? Karena kegiatan ini cuma pleasure doang, tapi nggak mengandung makna. Betul nggak? Ini kan saya nonton TV doang, apa maknanya? Kagak ada, saya cuma senang-senang aja sekarang. Ya namanya pressure, tapi nggak meaningful. Ini saya sebut lama-lama orang itu akan merasa kosong karena tidak bermakna dan tidak merasa happy. Oke ini contoh, tapi bisa juga saya umpamanya sedang belajar. Belajarnya jauh situ. Ini sejauh timur dari barat ini. Nah umpamanya saya belajar satu buku umpamanya. Buat saya, yang namanya belajar ini meaningful, bermakna. Kenapa? Karena ini berguna buat masa depan saya. Kalau saya belajar nanti ujiannya bagus, betul nggak? Tapi buat saya ini nggak menyenangkan gitu. Aduh udah liar atau belajar terus. Betul nggak? Saya pengennya nonton TV, saya pengennya nonton di bioskop, pengennya hangout sama, tapi nggak boleh, mesti belajar gitu. Waduh, buat saya misalnya ini menyiksa gitu, nggak pleasure. Meskipun ini bermakna, tapi kalau nggak pleasure, nggak senang saya melakukannya, ini juga nggak bahagia buat saya. Bapak Ibu, ini kan maksud saya? Jadi ada 2 komponen yang kita lakukan sehari-hari apapun itu harus punya 2. Pleasure yang berhubungan dengan masa sekarang, saya melakukannya senang apa enggak. Sama yang kita lakukan itu ada hubungannya sama masa depan. Berguna enggak buat masa depan, itu namanya meaning atau makna. Oke sampai sini dulu, nyambung ya. Oke jadi dari 250 halaman buku itu, ini toh isinya. Gitu, jadi Bapak Ibu gak usah beli, udah ini aja cukup. Nah. Itu konsep yang sebetulnya intinya ini. Tapi dalam rangka supaya dia bisa menggambarkan ini dengan lebih baik, dia pakai satu analogi yang bagus sekali. Dia bilang gini, dia punya konsep yang lain, diambil dari sini prinsipnya. Namanya analoginya ini, hamburger of happiness. Supaya gampang menjelaskan kepada orang awam, dia bilang begitu. Jadi suatu hari dia sedang datang ke restoran di Amerika, dia pesan hamburger, nggak tanggung-tanggung, dia pesannya 4.
Karena balas dendam, setelah berbulan-bulan dia nggak boleh makan hamburger karena dia mau ikutan lomba squash waktu itu. Setelah selesai lombanya dia nggak tanggung-tanggung, dia langsung pesan hamburger 4 karena balas dendam gitu. Tapi pada saat dia memesan, pada saat dia menunggu hamburgernya datang. Begitu hamburgernya datang, dia langsung terpikir satu konsep. Wah itu karena profesor ya. Jadi di mana-mana pun dia mikir aja, termasuk waktu pesan hamburger dia mikir, wah ini bisa jadi konsep gitu. Nah, waduh. Satu nyeplos. Untuk hamburger ini saya mesti take credit buat istri saya yang menyiapkan pagi-pagi nih Bapak Ibu. Thank you ya Mi. Nah misalnya ini hamburgernya ada 4. Jadi waktu dia mau makan hamburger dia mikir, waduh selama ini saya udah bersih badannya. Karena berbulan-bulan saya makannya sehat, olahraga untuk perlombaan. Perlombaannya sudah selesai, kalau saya makan ini lagi nanti tubuh saya bisa nggak bagus lagi, nggak sehat lagi gitu ya. Wah ini ada 4 hamburger nih. Nah dia bilang, wah ini bisa punya ide buat saya menjelaskan konsep kebahagiaan tadi. Oke boleh masuk ke slide-nya. Dia bilang begini, burger yang pertama, jadi dia coba gambarkan kebahagiaan melalui diagram ini. Oke diagram ini. Nah diagram ini. Ini namanya the hamburger of happiness. Bapak Ibu sabar dulu ya, saya jelaskan konsepnya dulu. Jadi ini ada sumbu Y, sumbu yang berdiri, yang saya kasih warna hijau. Ini sumbu Y, sumbu vertikal. Itu namanya masa depan, future, meaning, future masa depan. Semakin ke atas, semakin menguntungkan, semakin dampak buat masa depannya bagus. Semakin ke bawah, semakin merugikan, semakin dampak buat masa depannya jelek. Cukup jelas ya, ini ada makin bagus, ini makin jelek. Itu sumbu vertikal. Sumbu horizontal itu masa kini, pleasure, masa kini, masa sekarang. Semakin ke sana, yang sebelah saya ini, itu semakin baik, semakin ke sana, semakin rugi. Jadi semakin baik, semakin rugi. Cukup jelas ininya ya? Oke, nah dia bilang gini, karena ada 4 kuadran, nah dia pakai konsep 4 hamburger. Boleh dihilangkan dulu yang sayanya. Konsep yang di sini, saya mulai dulu dengan ujung ini. Dia bilang gini, kalau ada orang yang masa kininya rugi yang ini, itu namanya itu kayak hamburger, itu namanya burger junk food. Jadi masa kininya untung, masa depannya rugi. Itu seolah-olah kayak hamburger junk food yang ini. Ibu ini junk food nih. Junk food itu dagingnya 3. Widih gitu ya, halal. Keju juga 3. Nggak ada sayurannya sama sekali. Ini keju segala macam, ini namanya junk food. Untung. Jadi kalau saya makan ini, burger ini, dia bilang kalau saya makan ini, rasanya enak. Buat masa kini, saya senang banget, menyenangkan buat saya. Pleasure-nya dapat gitu, enak banget. Tapi saya tahu kalau saya makan ini buat masa depan, kurang bagus, oke? Jadi buat masa depan saya akan rugi, buat masa ini saya akan senang. Itu namanya junk food burger. Nah orang-orang seperti itu, boleh balik ke slide. Orang-orang seperti itu kata Profesor Ben, dia bilang ini adalah orang-orang yang tipikal hedonis. Hedonis itu adalah orang-orang yang nggak peduli sama masa depan, yang penting sekarang itu. Pokoknya senang sekarang, kebahagiaannya senang-senangnya buat hari ini. Jadi kalau punya uang langsung dihamur-hamurin. Kenapa? Saya nggak peduli buat masa depan, nggak usah nabung dah. Yang penting saya hamur-hamurin sekarang. Kenapa? Karena saya pengen senang sekarang. Itu orang-orang yang hedonis. Itu tipe pertama. Tipe yang kedua, saya masuk ke yang kanan atas, masa depan untung tapi masa kini rugi. Jadi buat masa depan bagus tapi buat masa kini rugi. Dia gambarkan seperti vegetarian burger yang ini. Vegetarian burger tuh begini, nggak ada dagingnya. Jadi cuma roti, salad sama tomat. Udah gini tok. Begitu saya makan, rada pahit gitu ya karena sayur doang. Buat saya sekarang, ini nggak seneng. Nggak menyenangkan buat saya. Meskipun saya tahu kalau saya makan ini buat masa depan, bagus. Cukup jelas ya. Jadi buat hari ini saya pressure yang nggak ada, tapi buat saya ini meaningful, bermakna. Kenapa? Buat masa depan, ini hal yang bagus. Nah ini hamburger vegetarian, veggie gitu ya. Nah buat orang-orang yang seperti hamburger vegetarian, itu adalah orang-orang yang dia bilang namanya red racer atau bahasa Indonesia itu pengejar. Saya cukup sulit mendapatkan arti ini. Dalam bahasa Inggrisnya sebetulnya tulisannya ini. Red tikus. Jadi kayak tikus berlomba di dalam kerangka gitu ya. Itu namanya red racer, bahasa Inggrisnya begitu. Tapi saya coba terjemahkan, boleh lihat lagi. Itu namanya pengejar. Nah ini seperti ini Bapak Ibu. Tikus yang dalam lingkaran. Dia kerja sekarang. Jadi dia tuh untuk mengejar sesuatu yang sebetulnya nggak ada habis-habisnya.
yang dia pikir nanti dia akan dapatkan di masa depan, tapi nggak dapat. Tapi dia berusaha keras untuk itu. Jadi painful karena dia anggap nanti masa depannya akan dapat. Tapi setelah ada di masa depan, dia painful lagi, mengharap lagi di masa depan. Saya ambil contoh begini. Saya umpamanya sekarang kuliah. Oh, saya belajar dengan giat. Saya belajar dengan giat. Diajak bergaul nggak mau, diajak ini nggak mau, diajak nonton nggak mau. Oh, karena gue mau benar-benar belajar supaya nilainya bagus. Saya belajar. Kenapa kamu pengen supaya nilainya bagus? Supaya nanti saya bisa diterima di perusahaan yang bagus. Pasti nanti kalau saya sudah diterima di perusahaan yang bagus, saya akan bahagia. Itu paradigma saya. Jadi saya belajar, wah painful, nggak mau kesini. Meskipun agak susah, tapi nggak apa-apa buat masa depan. Menyenangkan nggak? Nggak menyenangkan, tapi saya mau. Karena saya nanti mau masuk ke perusahaan yang bagus, di situ saya pasti bahagia. Gitu ya. Tapi setelah saya lulus, betul saya diterima di perusahaan yang bagus. Di perusahaan yang bagus, yang bonafit. Lalu di sini pun saya juga kerjanya gila-gilaan. Wah 18 jam sehari, Sabtu juga saya kerja. Buat saya ini nggak pleasure, nggak menyenangkan. Tapi saya pikir begini, saya akan bekerja setengah mati, saya akan bekerja dengan giat. Karena saya tahu dengan begini, nanti karir saya itu akan menanjak. Begitu karir saya akan menanjak, saya nanti bisa beli rumah, bisa beli ini, bisa beli ini. Makanya sekarang saya mesti kerja dulu dengan giat. Gitu Bapak Ibu. Padahal tadi dia bilang, waktu di kampus, kalau saya sudah masuk ke perusahaan yang besar, saya akan bahagia. Kenyataannya setelah saya masuk sini belum bahagia. Dia kembali set lagi nanti ke depan. Nanti kalau saya udah punya ini baru bahagia. Makanya sekarang saya mesti kerja setengah mati. Kerja siang malam setengah mati Ibu sampai badannya sakit-sakit. Betul, dia dipromosikan. Dia dapat ini. Lalu setelah dapat ini yang harusnya bahagia, dia set lagi. Wah, ini kurang. Nanti kalau saya punya rumah 2, kalau saya bisa ke sini, kalau saya bisa menyalurkan anak ke luar negeri, itu baru saya bahagia. Kerja lagi gitu Ibu. Ngerti enggak maksud saya? Udah capek nih. Ngerti ya maksud saya? Itu seolah-olah kayak red racer gitu, kayak ngejar aja. Karena kita pikir masa depannya bagus, tapi masa sekarang itu kita painful, nggak pressure sama sekali. Itu namanya vegetarian burger. Oke, berikutnya, slide lagi. Lalu ada lagi, yang masa kini rugi, masa depan juga merugikan. Itu dia kasih analogi the worst burger. Boleh slide-nya, sorry. Worst burger, ini burger yang paling nggak oke. Ini memang nggak, ini dagingnya cuma 2. Kalau junk food burger tadi ada 3, ini cuma 2, kejunya 2, tapi sama sekali nggak ada saladnya, nggak ada tomatnya begini, Ibu. Dan ini begitu saya makan, yang ini secara kesehatan juga tidak oke, karena cukup banyak dagingnya ya. Tapi begitu saya makan, yang ini the worst burger, begitu saya makan, cuma rasanya nggak enak sekali, rasanya benar-benar nggak enak, tapi ada dagingnya. Aduh nggak enak pisan, cuma lapar, ya udah makan lagi. Nah ini Bapak Ibu, jadi saya waktu makan ini sekarang tidak menyenangkan buat saya. Dan ini buat masa depan juga jelek buat kesehatan saya. Kenapa? Nggak ada sayurannya, cuman daging doang. Ini namanya the worst burger. Jadi masa sekarang tidak oke, buat masa depan juga nggak oke. Karena nggak punya maknanya. Ini namanya the worst burger. Kita lihat slide-nya. Ini adalah orang-orang yang dia bilang hampa. Atau bahasa Inggrisnya namanya nihilism. Hampa, nggak punya harapan. Madesu. Gitu Bapak Ibu. Ini yang gini-gini namanya. Karena begini loh, ini contohnya ya. Misalkan sekarang saya kerja, semoga di sini nggak ada nih. Misalkan saya kerja, ditanya, kamu enjoy nggak kerja di sini? Gimana? Nggak enjoy sih. Gue nggak suka deh. Jadi sekarang saya nggak pleasure gitu, masa kini nggak pleasure. Tapi kalau ditanya, kamu punya target nggak nanti 2 tahun lagi mau jadi apa? 5 tahun lagi? Gue juga nggak punya kayak gitu-gituan lah. Ya udahlah, begini aja. Jadi buat masa depan saya nggak punya sesuatu, nggak bermakna. Tapi buat sekarang juga saya nggak enjoy sama pekerjaan saya. Gitu. Itu namanya buat masa kini rugi, buat masa depan juga rugi. Makanya tadi saya bilang ini orang-orang yang hampa atau orang-orang yang madesu. Gitu kan. Karena sekarang nggak punya pressure, di masa depan juga nggak punya meaning. Oke, nah boleh slide-nya. Lalu dia kepikir, ini burger yang paling oke. Namanya ideal burger. Waduh, jadi burger juga ada yang ideal. Nanti kalau pesan di situ, saya pesan burger ideal gitu. Burger ideal tuh begini. Dagingnya ada 1, nggak banyak-banyak. Tapi ada saladnya, ada tomatnya, ada kejunya. Ini ideal burger. Dan rasanya enak. Betul, kalau ini kan dagingnya cuma 1, buat kita kan masih dalam skup yang oke lah ya. Nggak 2, nggak 3. Dan ini ada saladnya gitu, sehat juga. Ada tomatnya juga. Ini waktu saya makan, burger ideal ini saya makan. Rasanya enak, enak banget, pressure buat saya sekarang pressure, senang banget, nikmat gitu ya, enak. Dan saya tahu ini juga buat kesehatan juga oke. Masih oke gitu karena ada sayurnya dan segala macam. Dan ini dagingnya nggak banyak-banyak. Jadi buat hari ini oke, buat masa depan juga oke. Ini adalah burger yang ideal atau ideal burger. Oke, saya taruh di sini. Ada 4 nih. Kita lihat slide-nya. Nah ini disebut orang-orang yang happy.
happy atau bahagia. Oke, ini konsep dulu nih. Sampai sini Bapak Ibu cukup bisa ngikutin? Oke. Nah, ini oke. Buat saya penjelasan dari Profesor Ben itu oke banget. Ini sudah oke. Tapi sekarang saya akan buat dengan lebih konkret biar Bapak Ibu praktis. Oke. Sama saya ngambil dari konsep ini, tapi saya akan coba buat dengan lebih praktis. Dan saya akan gambarkan dalam bentuk flowchart. Biar Bapak Ibu lebih kebayang dalam bentuk flowchart. Seperti ini. Ini mudahnya ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Jadi kalau gitu kesimpulannya begini. Apapun situasi yang sedang kita hadapi sekarang. Pekerjaan Anda, situasi yang Anda akan alami. Termasuk keputusan Bapak Ibu nanti akan beli ini umpamanya. Atau Bapak Ibu akan melakukan ini. Coba pertanyakan pertanyaan ini aja, gampang banget. Ya, apapun situasi yang Bapak Ibu hadapi. Pertanyaan pertama begini, saya tanya begini. Kamu seneng apa enggak dengan situasi sekarang? Kamu seneng apa enggak dengan pekerjaan sekarang? Kamu seneng apa enggak dengan usaha kamu sekarang? Kalau Bapak Ibu nanti mesti ngambil keputusan kerja di sini, beli ini, melakukan ini. Tanya, kalau saya nanti kerja di sana, melakukan ini, beli di sana. Kira-kira saya akan seneng apa enggak? Itu aja. Jawabannya cuma ada dua, ya atau tidak. Ya atau tidak. Kalau Bapak Ibu bilang, sekarang saya nggak seneng Pak, situasi yang sekarang saya hadapi saya nggak seneng Pak. Entah itu masalah pekerjaan, hubungan dengan istri, hubungan dengan anak, saya nggak seneng Pak. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, bermakna apa enggak kerjaan kamu sekarang? Situasi ini bermakna apa enggak? Kalau Bapak Ibu bilang tidak, berarti Bapak Ibu sedang ada dalam kondisi hampa, nihilism. Karena enggak pleasure dan enggak bermakna. Tapi kalau Bapak Ibu bilang, ya memang saya tidak senang sih Pak dengan situasi ini, saya nggak pleasure, tapi ini buat saya bermakna. Oke, kalau gitu berarti maknanya yes. Berarti Anda yang tadi red racer, pengejar. Oke, Anda tidak enjoy tapi Anda tahu ini bermakna buat masa depan. Cukup jelas? Oke, selanjutnya kalau Bapak Ibu bilang, situasi saya ini buat saya Pak, saya senang. Saya pleasure dengan ini, wah saya enjoy banget. Oke, berarti yang yes ke atas ya. Kalau yes ke atas, kembali pertanyaannya, bermakna apa enggak? Kalau Bapak Ibu bilang, saya enjoy, pleasure, tapi tidak bermakna, itu berarti Anda masuk ke hedonis. Tapi kalau Anda bilang, oh ya bermakna juga Pak buat saya, oh berarti Anda masuk ke kategori happy, udah gitu aja. Jadi Bapak Ibu gampang banget, ini Bapak Ibu bisa bawa pulang. Nanti pulang, Bapak Ibu tanyakan aja, saya dalam pekerjaan saya sekarang, coba pleasure apa enggak? Yes or no? Bermakna yes or no? Gitu aja. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tahu, Bapak Ibu dalam kondisi hampa, red leisure, hedonis atau happiness. Yang kita mau tentu saja ini. Yang kita mau tentu saja flowchart yang ini. Sorry, yang ini. Yang ini betul nggak? Kita maunya pasti menjadi orang yang pleasure-nya iya, sekarang oke, sekarang seneng. Tapi juga kita tahu bahwa ini juga bermakna. Oke, sampai situ dulu konsepnya. Ini secara ilmu pengetahuan. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Oke, bagian yang paling sulit sudah kita lewati. Oke, ini sudah paling sulit. Nah, sekarang kita balik lagi ke firman Tuhan. Dengan pemahaman ini, saya akan kembali mencoba menjelaskan ayat yang tadi. Oke, mari kita lihat. Ayat yang tadi saya munculkan kembali. Lukas 6 ayat 21. Saya ambil satu ayat aja ya. Karena paling gak menggambarkan yang lainnya. Berbahagialah kamu yang sekarang ini lapar karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa. Oke, mari kita masukkan ke flowchartnya. Perhatikan baik-baik nih. Ini nanti menggambarkan situasi Bapak Ibu. Kita masuk ke flowchartnya. Situasinya apa? Situasinya ini. Sekarang kita lapar, tapi kita akan dipuaskan. Sekarang kita menangis, tapi kita akan tertawa. Itu situasinya. Saya mau tanya, kalau ayat ini berdasarkan situasi yang ada, kita masuk dulu ke pertanyaan pertama. Pleasure apa enggak? Oke, supaya membantu, saya hilangkan ayat yang lain, saya fokus ke ayat yang biru. Karena warnanya warna biru nih, karena warna juga ada artinya. Sekarang ini lapar, sekarang ini menangis, pleasure apa enggak? No, betul enggak? Nangis, lapar, bagaimana kita bisa bilang pleasure? Jadi jawabannya senang apa enggak? Jawabannya no. Tapi ayat ini bermakna apa enggak? Ayo kita mikir-mikir nih siang hari ini. Bermakna apa enggak? Saya bantu ya, saya munculkan ayat tadi yang diijo-ijoin. Karena kamu akan dipuaskan, nanti akan dipuaskan. Karena kamu akan tertawa, nanti. Bermakna apa enggak? Yes dong, betul enggak? Karena nanti kita akan puas dan kita akan tertawa. Jadi nanti sih kita akan tertawa, akan puas. Tapi sekarang lapar dan menangis. Artinya bermakna apa enggak? Yes ya, berarti kalau yes jawabannya apa? Red laser. Kita disebutnya adalah pengejar. Oke, bentar. Gitu ya, jadi kesimpulan sementara, oh kalau gitu berarti ayat ini membuat kita mesti painful sekarang, mesti sakit sekarang, tapi nantinya sih akan bermakna. Berarti nantinya akan oke, tapi sekarangnya nggak menyenangkan, nggak pressure. Oh berarti firman Tuhan itu red racer nih,
red racer nih. Membuat kita jadi painful sekarang, nanti enggak. Oke, bentar. Ini khotbahnya belum beres soalnya. Bapak Ibu jangan pulang dulu. Kalau Bapak Ibu pulang sekarang, memaknainya begini nih. Belum beres soalnya, sabar ya. Tapi nggak apa-apa, kita keep dulu ini. Oh oke, ya udah kita simpan dulu ya. Saya nanti akan kembali lagi ke sini. Berarti kesimpulan sementara, berarti ayat ini adalah membuat kita menjadi seorang red racer atau pengejar. Oke, so far kesimpulan sementara begitu. Oke, kesimpulan ini saya taruh dulu di pojok. Saya taruh dulu, saya nanti akan buka lagi, tapi saya taruh dulu ke pojok. Oke, saya taruh dulu pojok. Oke, nggak apa-apa. Kesimpulannya pertama begitu. Jadi, tapi kalau begitu, kalau dari konsep ini berarti supaya kita bisa bahagia, berarti kita mesti meningkatkan senang, pleasure hari ini, dan kita mesti meningkatkan makna. Itu aja kuncinya. Karena kalau pleasure-nya yes, maknanya yes, atau ininya tinggi dan ininya tinggi, pasti kita disebut orang yang berbahagia. Jadi kuncinya dua ini aja. Bagaimana kita meningkatkan pleasure dan bagaimana kita meningkatkan meaning. Itu aja kuncinya. Yang tadi simpan dulu ya, ayat firman Tuhan, nanti saya akan balik lagi. Nah, mari kita masuk dulu ke yang pertama. Bagaimana meningkatkan pleasure atau rasa senang. Meskipun yang sekarang kita alami mungkin tidak menyenangkan. Sekarang kita lapar, sekarang kita sedih. Gitu kan, tadi firman Tuhan bilang begitu. Meskipun sekarang kita kondisinya seperti itu, tapi bagaimana ya Pak Andi bisa mengubahkan itu menjadi hal-hal yang pleasure-nya yes. Bapak Ibu, dari sekian banyak poin yang saya bisa tampilkan. Bagaimana meningkatkan pleasure kita. Kesenangan kita saat ini, meskipun kelihatannya kondisinya tidak oke, dari banyak poin, kalau saya boleh pilih satu poin, caranya cuma satu. Oke, perhatikan ya, caranya cuma satu meningkatkan yang namanya pleasure, yaitu bersyukur. Tak kalah kita bersyukur, meskipun sekarang kita sedang menangis. Tak kalah kita bersyukur, meskipun sekarang kita sedang lapar. Yang harusnya secara dunia, no, tapi dengan kita bersyukur, itu bisa kebalik jadi yes. Dan ayat firman Tuhannya ada, mari kita baca dulu, saya sudah siapkan di depan. 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-18. Wah, saya buru-buru, waktu saya nggak banyak. 1 Tesalonika 5 ayat 18, demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan saat sedang kaya, bukan sedang berhasil, bukan sedang sehat saja, tapi dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, ini kunci supaya kalau Anda sekarang merasa tidak enjoy, coba bersyukur supaya langsung dari no menjadi yes. Oke. Nah, sekarang part yang kedua, bagaimana kita meningkatkan makna. Kalau tadi meningkatkan pleasure, sekarang bagaimana kita meningkatkan makna. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya yang sulit itu ini. Karena kalau pleasure, hal yang menyenangkan apa enggak, kita gampang menilainya kan. Nonton TV itu hal yang menyenangkan. Belajar mungkin buat beberapa orang bukan hal yang menyenangkan. Jadi kalau pleasure, senang apa enggak, gampang dirasakan. Tapi kalau makna, ini agak sulit. Bapak Ibu, kenapa sulit? Karena makna itu, karena yang namanya makna, itu berhubungan dengan value, berhubungan dengan nilai. Oke. Makna ini berhubungan dengan value, berhubungan dengan nilai. Dan nilai ini setiap pribadi bisa beda-beda. Value-nya Anda sama value-nya saya bisa berbeda. Jadi nilai kita bisa berbeda Bapak Ibu. Saya ambil contoh begini. Buat saya ngajar di depan, ngajar training. Buat saya kegiatan itu bermakna banget buat saya. Tapi mungkin buat Bapak Ibu tidak bermakna. Oke. Main musik, main gitar, main drum. Buat pemain musik, buat Jamie umpamanya, oh itu bermakna banget main drum, main gitar. Buat saya, main gitar, main drum tidak bermakna buat saya. Karena kita punya passion yang berbeda, karena kita punya tujuan yang berbeda. Jadi makna itu nilai pribadi itu bisa beda-beda. Oke, sabar dulu ya. Ini yang pertama, namanya nilai pribadi. Tapi yang kedua, ada lagi nilai umum. Nilai yang dianut atau nilai yang dipercaya secara umum. Ini prinsip umum. Prinsip kehidupan secara umum. Meskipun menurut saya tidak, tapi kalau secara umumnya yes, saya mesti ngalah. Contoh begini, olahraga. Olahraga misalnya buat saya itu tidak bermakna. Misalkan saya keke gitu, wah olahraga mah gak ada gunanya. Value buat saya olahraga itu gak ada gunanya. Jadi saya bilang olahraga gak berguna secara value pribadi. Tapi secara umum, secara prinsip umum, olahraga berguna apa enggak? Berguna, meskipun saya ngotot secara pribadi tidak berguna, tapi secara prinsip umumnya berguna, maka saya akan kalah. Tapi ada lagi prinsip yang ketiga, namanya prinsip firman Tuhan.
Ini saringan yang ketiga. Misalnya begini, nilai pribadi saya, contoh umpamanya. Buat saya misalnya ini contoh ya, berbohong itu gak apa-apa. Misalnya begitu ya. Apalagi berbohong kecil-kecilan, bohong putih. Nggak apa, bukan bawang putih, bohong putih. Bohong putih mah nggak apa-apa. Itu nilai pribadi saya. Cengli lah, cincai lah nilai pribadi saya. Lalu kalau disaring sama umum, secara umum juga kan nggak apa-apa. Banyak orang tuh yang berbohong, banyak orang tuh yang korupsi, betul nggak? Jadi secara umum juga nggak apa-apa. Secara pribadi buat saya nggak apa-apa, secara umum juga nggak apa-apa. Oke dong, berarti bermakna dong. Tapi jangan salah. Bagaimana secara firman Tuhan? Karena begitu saringannya firman Tuhan tidak oke, ini tidak oke, berarti kegiatan itu tidak bermakna. Nah, Bapak Ibu, jadi sebetulnya kalau saya gambarkan, boleh slide kembali, saya akan gambarkan lewat segitiga ini. Kita tuh punya segitiga nilai. Yang pertama itu kalau pakai yang ini, itu adalah pribadi, lalu nilai umum dan nilai firman Tuhan. Nilai umum dan nilai firman Tuhan. Untuk kegiatan kita bermakna, kita mesti memenuhi tiga-tiganya. Dan saringannya seperti ini. Pribadi, umum, firman Tuhan. Saya ambil contoh, misalnya ya. Buat saya mengajar, waktu saya ngajar. Buat saya mengajar, nilai pribadi saya ini bermakna banget. Karena buat saya ini sesuai dengan passion, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan skill dan segala macam. Buat saya bermakna. Lalu secara umum bermakna apa enggak? Bermakna. Karena orang-orang yang bekerja dengan passionnya itu akan berhasil. Itu kan prinsip umum. Betul enggak? Orang yang bekerja keras pasti akan berhasil nantinya. Itu prinsip dunia. Lalu prinsip firman Tuhan oke enggak? Oke juga. Karena firman Tuhan katakan setiap orang punya talenta. Dan saya sudah bekerja berdasarkan talentanya. Jadi buat saya mengajar ini oke. Ini oke. Ini oke. Oke. Lalu contoh yang kedua. Tadi umpamanya waktu saya duduk di sana. Nonton TV berjam-jam. Setelah nilai pribadi, misalkan saya bilang, oke. Nonton TV berjam-jam memang kenapa? Buat saya emang gak apa-apa, ini buat saya bermakna. Kan ada orang-orang yang begitu ya, ngotot dengan ininya gitu. Kalau kata orang, banyak membuang uang, banyak membuang waktu dengan nonton itu akan menjadi orang yang buat saya emang gak peduli ah. Tapi firman Tuhan juga katakan loh, kamu mesti hati-hati dengan waktu loh. Gak peduli ah, yang penting buat saya nonton TV sekarang ini buat saya nikmat, buat saya seneng. Ada orang-orang yang begitu, dia hanya mendahulukan nilai pribadi. Tapi kalau kita tentang nilai pribadi tidak masuk ke nilai umum, apalagi nilai firman Tuhan, maka sebetulnya kegiatan itu meskipun kita ngotot itu bermakna, sesungguhnya tidak bermakna. Kumaha? Nangkep gak? Oke, nanti mungkin mesti download kali di YouTube ya, mesti dengerin beberapa kali. Bapak Ibu, ini urutan, ini segitiganya adalah urutan secara umum, secara dunia, itu begini. Atau kalau saya boleh bilang, mohon maaf, ini adalah urutan buat orang-orang Kristen bayi rohani. Meskipun ini betul, oke, pribadi, umum, firman Tuhan, oke, tapi ini buat bayi-bayi rohani. Atau buat orang yang umum, dunia ya seperti ini. Karena nilai ini berbahaya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dengan segitiga ini berbahaya. Kenapa? Karena seringkali, karena saringan pertamanya kan nilai pribadi ya. Setiap kegiatan saringannya nilai pribadi. Banyak orang yang stop di sini. Pokoknya mah setelah nilai pribadi aja deh. Nggak peduli sama umum, nggak peduli sama firman Tuhan. Akibatnya banyak orang yang stuck sampai di sini. Dia nggak lagi masuk ke nilai umum dan nilai firman Tuhan. Dan itu berbahaya kalau segitiganya segitiga ini. Buat orang-orang yang dewasa rohani, perhatikan nih. Buat orang-orang yang dewasa rohani, sebetulnya segitiganya harusnya seperti ini. Dibalik. Saringan pertama itu bukan nilai pribadi. Saringan pertama buat orang-orang yang sudah dewasa ya, rohaninya. Firman Tuhan pertama, nilai umum pribadi. Ini saringan yang betul harus dibalik. Begitu sesuatu kegiatan kita tidak pas dengan firman Tuhan, begitu tidak pas, tidak masuk dengan saringan ini, nggak usah dimasukkan lagi ke saringan ini, apalagi ke saringan ini. Jadi berbohong tadi, kalau saya ngotot, berbohong mah nggak apa-apa. Semua juga melakukan perbohongan kok, bohong putih nggak apa-apa. Oke, ini lolos. Tapi kan secara umum juga kan berbohong juga nggak apa-apa kan. Banyak juga kan orang berbohong, lolos. Baru di sini enggak kan. Dan seringkali kita lupa, kita nggak pernah melihat ini, nggak pernah kita stop di sini. Akibatnya berbohong menjadi nilai buat kita dan menganggap itu tuh hal yang
Normal. Tapi begitu masuk ke segitiga ini, saya mau tanya. Begitu langsung masuk berbohong ke firman Tuhan. Lolos nggak? No. Begitu firman Tuhan menjadi yang utama, is a different story. Dan kalau saya mau masuk lagi ke ayat yang tadi. Oke, sekarang saya ambil lagi ya. Tadi kan kesimpulannya masih red tracer ya. Saya ambil, jangan sampai lupa diambil nih nanti Bapak Ibu pulangnya gini gawat. Saya ambil lagi, saya munculkan lagi. Oke, mari kita lihat. Tadi kita bilangnya begini. Ayat yang tadi itu kesimpulannya sementara red tracer. Kalau kita punya nilai seperti ini, bisa jadi kita menganggap ayat yang tadi itu red tracer. Kenapa? Karena waktu kita merasa lapar. Bapak Ibu perhatikan, ini di sini kuncinya nih. Habis ini saya selesai janji. Waktu kita merasa lapar, waktu kita bilang kita menangis, secara nilai pribadi, ini bukan hal yang menyenangkan sama sekali gitu. Dan ingat, kita sering kali lupa, begitu secara nilai pribadi kita sudah bilang bukan hal yang menyenangkan, kita nggak pernah atau jarang mengecek nilai umumnya apa, apalagi mengecek nilai firman Tuhan. Sehingga kalau kita segitiganya begini, sehingga ayat yang tadi akan membuat kita menjadi red tracer. Tapi kalau segitiga seperti ini, lapar, menangis. Tapi saringan pertamanya adalah firman Tuhan. Ingat tadi 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 bilang apa? Bersyukurlah dalam segala hal. Jadi yang namanya pressure yang tadi itu jawabannya no, tidak. Kalau pakai segitiga ini iya betul bisa jadi jawabannya tidak karena nilai pribadi dulu. Tapi kalau dengan nilai ini, begitu kita ketemu situasi yang lapar dan menangis, tapi firman Tuhan katakan bersyukur senantiasa. Bukan ke no, tapi ke yes. Jadi secara firman Tuhan, boleh balik lagi slide-nya? Thank you. Boleh balik lagi ke slide-nya? Jadi kalau kita punya segitiga yang terbalik, sebetulnya yang ini bisa kita balikan jadi begini. Ya, bukan lagi no, tapi ya. Bermakna sudah pasti karena nanti akan dipuaskan, akan tertawa. Dan kita akan disebut orang yang bahagia. Bahagia cuman bisa kita dapatkan kalau firman Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupan kita. That's it Bapak Ibu. Ini bukti yang kedua Bapak Ibu. Mei 2018 saya sudah buktikan juga di firman Tuhan. Ini bukti yang kedua. Segitiganya jangan segitiga ini, segitiganya segitiga ini. Dan yang luar biasa Bapak Ibu. Sebetulnya buat kita, anak-anak Tuhan, buat orang Kristen. Sebetulnya begitu kita punya nilai ini. Bukan cuman ini menjawab makna, ya kan. Seperti contoh ini bisa mengubah pressure yang dari no menjadi dari yes. Kalau kita punya segitiga ini. Jadi sebetulnya buat orang percaya, buat kita Bapak Ibu. Pertanyaannya bukan pressure dulu sebetulnya. Pertanyaannya bermakna apa enggak? Dan begitu kita ngomong bermakna, pertanyaan berikutnya, segitiga mana yang Anda pilih? Jadi sebetulnya, slide-nya boleh, buat kita, dan ini tantangan saya ke Bapak Ibu sebelum kita akhiri khotbah ini. Tantangan saya buat Bapak Ibu siang hari ini, segitiga mana yang Anda punya? Karena kalau Anda selalu berdasarkan segitiga yang itu, kita nggak bisa bahagia. Itu key point yang saya mau highlight. Kita nggak bisa bahagia. Oke, segitiga mana yang Anda pilih? Betul nggak? Karena kalau kita anggap yang tadi nih, red tracer tadi, oh firman Tuhan itu berarti membuat kita kayak red tracer dong. Sakit terus, bahagianya nanti. Sakit terus, bahagianya nanti. Jadi kayak istilah ini, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Kalau ada umur, bersenang-senang kemudian. Kalau nggak ada bersakit-sakit terus. Bersakit-sakit terus. Nggak ada umur soalnya yang udah, bahaya kan? Itu istilah yang umum, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu bahaya Bapak Ibu, karena kalau nilai kita ini. Tapi kalau nilai kita ini, closing. Kalau kita nilainya ini, boleh slide-nya. Jadi miliki segitiga yang ini, firman Tuhan, umum, pribadi. Kalau Anda punya segitiga ini, saya mau ubah istilah yang tadi, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, saya mau ubah. Tapi syaratnya Anda mesti punya ini. Saya mau ubah menjadi begini, sebagai penutup. Siap? Nunggu ya? Oke. Bersakit-sakit. Firman Tuhan dahulu. Bukan bersakit-sakit dahulu. Firman Tuhan dahulu. Bahagia sekarang dan kemudian. Bukan bersakit-sakit dulu bersenang-senang kemudian. No. Firman Tuhan dahulu. Bahagia sekarang dan kemudian.
Amin. Terima kasih. Saya undang semuanya bangkit berdiri, Bapak Ibu. Saya undang pemain musik juga bisa masuk ke dalam. Mari kita responi firman Tuhan pada siang hari ini. Saya nggak tahu bagaimana situasi Bapak Ibu sekarang. Apakah selama ini Bapak Ibu merasa tidak bahagia saat ini? Saya nggak tahu apa alasannya. Mungkin juga karena selama ini Bapak Ibu menempatkan firman Tuhan di bawah. Bapak Ibu lebih mendahulukan nilai pribadi. Lebih mendahulukan nilai umum secara dunia. Dan baru firman Tuhan. Namun biarlah pada siang hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita semua. Ubah segitiga itu. Jadikan firman Tuhan yang utama dalam kehidupan kita. Saring segala sesuatu dengan firman Tuhan. Sehingga kita akan merasakan kesenangan. Meskipun kondisinya tidak oke, tapi kita akan merasakan senang. Karena kita mengucap syukur sesuai dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan juga katakan apa yang kita lakukan berdasarkan firman Tuhan itu juga bermakna. Bapak Ibu, saya persilakan secara pribadi mengambil komitmen. Berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan, aku mau bahagia Tuhan. Dan aku mau menempatkan Engkau menjadi yang utama dalam kehidupanku. Firman-Mu adalah tumpuan hidupku, bukan nilaiku dan bukan nilai dunia. Saya persilakan secara pribadi Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kaulah yang utama dalam kehidupan kami. Kaulah yang utama dalam kehidupan kami. Hosana bagi Engkau Tuhan. Hosana for you Lord. Terima kasih Tuhan. Hosana buat Engkau ya Tuhan. Firman-Mu lah kebenaran dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory Hosana buat Engkau tempat maha tinggi. Ku agungkan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan.